Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS kelas 7. Kembali lagi kita mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi. Walaupun masih belajar di rumah, harus tetap semangat menerap segala materi yang disampaikan oleh guru untuk bekal kalian belajar di rumah. Kali ini, pada pertemuan yang sekarang, kita akan mengenal software komputer atau yang disebut dengan perangkat lunak. Software komputer adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari komputer. Mengapa seperti itu? Karena software adalah sebuah alat yang bertugas menjalankan aplikasi dan program dalam komputer. Agar dapat memudahkan pemahaman kalian, saya berikan contoh. Pastinya kalian semua punya handphone di rumah, atau ada yang memiliki laptop atau komputer seperti di gambar yang bisa kalian lihat di samping. Nah, ini gambar handphone, kemudian laptop dan komputer. Baik, di dalam laptop atau komputer kalian atau handphone kalian, pastilah di dalam terdapat aplikasi, ya, baik itu Google, YouTube, WhatsApp, Zoom, Google Classroom, game online, dan lain sebagainya. Bila mana handphone kalian, laptop kalian, ataupun komputer kalian dalam kondisi mati atau habis baterai, maka kalian tidak bisa menggunakannya untuk memudahkan pekerjaan kalian atau menukar informasi. Ya, karena kalian hanya bisa melihat bentuk dari alat tersebut atau yang kita sebut dengan hardware. Selanjutnya, apa aja sih fungsi software dalam komputer? Terbagi atas 5 bagian fungsi software komputer. 1. Perorganisasian atau pengendalian kegiatan komputer. Kenapa demikian? Karena kegiatan komputer dikontrol oleh software. Contoh, bila komputer dalam keadaan mati atau habis baterai, kalian hanya bisa melihat dan memegang alat tersebut tanpa bisa memainkannya, tanpa bisa menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Excel atau melihat Google atau browsing internet. Maka yang mengatur kegiatan pengendalian komputer ada pada software. Yang kedua adalah pengaturan memori, ya. Jadi ketika kalian mudahnya di rumah punya laptop, komputer ataupun handphone, kalian memotret seseorang atau memotret barang atau pemandangan, otomatis akan tersimpan kembali di alat elektronik tersebut dan bisa kalian pandangi kembali, lihat kembali, putar kembali videonya. Kenapa? Karena di dalam alat elektronik yang disebut komputer terdapat memori atau alat penyimpanan. Nah, selagi handphone, laptop, ataupun komputer kalian tidak rusak atau kalian tidak menghapusnya, maka secara otomatis dia akan menyimpan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaturan penyimpanan. Nah, agar memudahkan kalian dalam proses memahami fungsi software ini, penyimpanan contohnya kalian memoto sesuatu barang atau pemandangan, atau kalian menyimpan sebuah video, secara otomatis di dalam handphone kalian bisa menikmatinya kembali di galeri atau di file manager, ya. Tidak mungkin tersimpan di kontak ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kenapa seperti itu? Kenapa penyimpanannya bisa berbeda-beda? Karena software itu fungsinya mengatur sebuah penyimpanan. Baik, yang keempat adalah pengaturan proses input dan output. Nah, agar mudahkan kalian dari awal, tadi saya sudah sampaikan yang paling mudah adalah proses memotret. Contoh, kalian ingin potret atau mengabadikan teman kalian di handphone kalian. Ketika kalian lagi sedang memproses potret tersebut, memotret teman kalian, maka wajah teman kalian yang tadinya ada di luar handphone terekam masuk ke dalam handphone. Itu disebut dengan input. Ketika kalian ingin mencetak fotonya di tempat fotokopi atau di lain sebagainya,
Kemudian foto tersebut bisa cetak keluar, bisa dibingkai kemudian atau bisa dimasukkan ke album foto. Itu disebut dengan proses output. Nah, yang mengatur itu semua adalah software. Kemudian kelima adalah manajemen file, ya. Di dalam laptop kalian, handphone ataupun komputer kalian terdapat file manager. Ketika kalian punya foto, maka secara otomatis file itu bernama foto. Ketika bentuknya video, file itu juga berbentuk video. Ketika file itu berbentuk sebuah musik, maka ditaruh oleh software musik. Kenapa 5 hal tersebut difungsikan menjadi software? Karena ketika dalam kondisi mati ataupun dalam keadaan low baterai, habis baterai, maka kalian tidak bisa melakukan apa-apa di alat elektronik kalian. Nah, jadi 5 yang tadi kita sebutkan adalah fungsi dari software. Baik, macam-macam software pada komputer. Pertama ada DOS, Amiga OS, OS2, Linux, Macintosh, Windows XP, kemudian Windows 7. Ya, kenapa seperti itu? Seperti kalian melihat perkembangan yang tadinya handphone tuh cuma dari Nokia doang, terus ke Asia, terus ke Flexi dan lain sebagainya, sampai sekarang ada Android, ada smartphone. Nah, itu bertahap sama seperti software pada komputer. Oke, lanjut. Di sini adalah gambar-gambar dari pada software komputer atau lambang, ya. Biar mudahnya gini, kalau kalian lihat WhatsApp kan ada lambang WhatsApp. Nah, ini adalah lambang-lambang dari software komputer. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman kalian dalam belajar, kalian kerjakan tugas individu, tugas mandiri halaman 14. Bila mana ada yang kurang mengerti atau harus ditanyakan, silahkan hubungi saya dan saya akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.